Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lingtia Wulandari dengan ID 240042188. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kebijakan publik. Kali ini kita akan membahas mengenai tahap-tahap kebijakan publik dalam studi kasus wajib belajar di Indonesia. Setiap bangsa yang besar akan selalu memulai perjalanannya dari pendidikan. Sebelum berbicara tentang kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, atau daya saing global, ada satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu, yaitu apakah seluruh warga negaranya memiliki akses yang adil terhadap pendidikan? Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, menghadapi tantangan dalam hal pendidikan sejak lama. Tidak semua anak lahir dengan kondisi yang sama. Ada yang tumbuh di kota dengan sekolah yang lengkap dan tidak menutup kemungkinan ada pula yang tinggal di pelosok dengan akses pendidikan yang terbatas. Dari realitas ini, kebijakan wajib belajar lahir sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjamin hak dasar setiap warga negaranya. Dalam kajian kebijakan publik, Thomas F. Doyle menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah, termasuk di bidang pendidikan, bisalah tindakan netral. Kebijakan adalah rangkaian tindakan yang dirancang dan dibuat untuk menjawab masalah publik yang terjadi di suatu wilayah. Dalam konteks pendidikan, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyediakan sekolah, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak benar-benar dapat mengenyam pendidikan tersebut. Tahap pertama dalam siklus kebijakan publik adalah agenda setting atau perumusan masalah. Pada tahap ini, pemerintah dihadapkan pada berbagai persoalan serius, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, tingginya putus sekolah, serta kesenjangan akses pendidikan antar wilayah dan antar kelompok sosial. Banyak anak yang seharusnya berada di bangku sekolah justru harus bekerja membantu orang tua atau terhambat oleh kondisi ekonomi keluarga. Masalah ini tidak lagi dianggap sebagai persoalan individu, melainkan persoalan publik yang membutuhkan campur tangan negara. Ketika pendidikan mulai mendapat perhatian luas dan dipandang sebagai isu strategis nasional, masalah tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan. Pendidikan ditempatkan sebagai prioritas karena memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa di tingkat global. Setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, pemerintah masuk ke tahap formulasi kebijakan. Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi mulai dirumuskan. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan dasar adalah fondasi utama bagi pembentukan karakter dan kemampuan dasar warga negara. Disinilah lahir kebijakan wajib belajar 9 tahun yang mewajibkan setiap anak mengikuti pendidikan dasar hingga tingkat sekolah menengah pertama. Kebijakan ini kemudian dituangkan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 6 Ayat 1. Melalui aturan ini, negara menegaskan bahwa pendidikan dasar bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Tujuannya jelas, memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki bekal pendidikan minimum untuk menjalani kehidupan sosial dan ekonomi di masa yang akan datang. Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika masyarakat dan tuntutan global terus berkembang. Dunia kerja menuntut keterampilan yang lebih tinggi, dan pendidikan dasar saja tidak lagi memadai. Evaluasi terhadap kebijakan wajib belajar 9 tahun menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pendidikan meningkat, masih banyak lulusan yang belum siap menghadapi tantangan masa depan. Dari sinilah, pemerintah kembali melakukan penyesuaian kebijakan dengan memperluasnya menjadi wajib belajar 12 tahun. Tahap berikutnya dalam siklus kebijakan publik adalah adopsi atau legitimasi kebijakan. Agar kebijakan dapat dilaksanakan secara sah dan mengikat, diperlukan dasar hukum yang kuat. Legitimasi kebijakan wajib belajar diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Aturan ini menegaskan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk kewajiban negara untuk menyediakan layanan pendidikan dasar tanpa biaya. Dengan adanya legitimasi hukum ini, kebijakan wajib belajar tidak lagi sekedar panutan moral, tetapi menjadi kewajiban negara yang harus dijalankan secara konsisten. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Implementasi kebijakan wajib belajar dilakukan melalui berbagai program konkret, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS, serta pemberian Kartu Indonesia Pintar atau KIP bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program-program ini dirancang untuk menghilangkan hambatan ekonomi agar setiap anak dapat bersekolah dengan layak. Namun, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa daerah, keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik, dan kondisi geografis menjadi tantangan serius. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan yang baik, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.
Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya, pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Hasil evaluasi terhadap kebijakan wajib belajar tidak hanya menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan, namun juga mengungkap berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki dari kebijakan tersebut. Evaluasi inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertahankan, memperbaiki, atau bahkan mengubah kebijakan yang ada. Dari proses evaluasi berkelanjutan muncul wacana reformulasi kebijakan menjadi wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan anak usia dini. Gagasan ini muncul dari kesadaran bahwa pendidikan tidak dimulai di bangku sekolah dasar saja, melainkan sejak di usia dini. Pendidikan anak usia dini dipandang sebagai fondasi penting bagi perkembangan kognitif dan karakter anak. Wacana ini tercermin dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya penyesuaian kebijakan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Secara keseluruhan, kebijakan wajib belajar di Indonesia mencerminkan penerapan tahapan kebijakan publik secara berkesinambungan, mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi melalui peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan, hingga evaluasi dan reformulasi kebijakan. Perkembangan dari wajib belajar 9 tahun, perluasan menjadi 12 tahun, hingga wacana belajar 13 tahun, menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan bersifat dinamis dan adaptif. Pada akhirnya, kebijakan wajib belajar bukan sekedar angka, bukan 9 tahun, bukan 12 tahun, bahkan bukan 13 tahun. Ia adalah cerita tentang harapan seorang anak yang ingin tetap bersekolah, meski harus berjalan jauh, harapan seorang tua yang percaya bahwa pendidikan dapat mengubah nasib keluarganya, dan harapan sebuah bangsa yang ingin berdiri tegak melalui generasi yang terdidik. Di balik setiap regulasi, ada wajah-wajah kecil yang menunggu kesempatan. Di balik setiap program bantuan, ada mimpi yang ingin terus hidup. Kebijakan wajib belajar adalah cara negara mengatakan bahwa tidak ada anak yang boleh ditinggalkan, bahwa pendidikan bukan hak istimewa, melainkan hak dasar setiap warga negara. Ketika negara hadir melalui kebijakan, sesungguhnya negara sedang menanam masa depan yang tidak tumbuh dalam semalam, tetapi dibangun perlahan melalui ruang kelas sederhana, buku-buku yang dibuka setiap pagi, dan keyakinan bahwa belajar adalah jalan menuju perubahan. Maka, selama masih ada anak yang ingin belajar, kebijakan wajib belajar harus terus dijaga, dievaluasi, dan disempurnakan. Karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh apa yang kita katakan hari ini, melainkan oleh sejauh mana kita memastikan setiap anak dapat terus melangkah ke sekolah dan bermimpi tanpa batas. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.